Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu penggerak. Perkenalkan, saya Eti Yuniarsih, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Magelang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk itu, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk memunculkan budaya positif. Dalam menciptakan budaya positif, maka diperlukan penerapan beberapa konsep budaya positif sebagai berikut. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh manusia pasti memiliki sebab atau alasan. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, di antaranya: yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Konsep budaya positif yang ketiga adalah hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan suatu peraturan ataupun keyakinan, apabila ada suatu pelanggaran, tentunya suatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas di sekolah. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya masih berbentuk hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran, atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk perlakuan negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali. Penghargaan adalah suatu bentuk imbal jasa yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik, melakukan suatu keunggulan atau prestasi. Konsekuensi adalah hasil akhir atau dampak dari suatu perbuatan jika hal tersebut dilakukan. Konsekuensi adalah istilah yang erat kaitannya dengan hukum sebab akibat. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian, konsep budaya positif berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa dalam suatu kelas yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Prosedur pembentukan keyakinan kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempersilahkan warga kelas
untuk berpendapat tentang peraturan yang akan disepakati. 2. Mencatat semua masukan warga kelas di papan tulis. 3. Menyusun keyakinan kelas menggunakan kalimat positif. 4. Meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Selanjutnya, menyetujui dengan keyakinan kelas dan menandatanganinya. Terakhir, melekatkan keyakinan kelas di dinding kelas. Konsep budaya positif yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia terdiri dari: pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Keempat, kebutuhan kesenangan. Dan terakhir, kebutuhan penguasaan. Konsep budaya positif berikutnya adalah posisi kontrol. Menurut Goosen, terdapat ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, yaitu: pertama, penghukum; kedua, pembuat rasa bersalah; ketiga, teman; keempat, pemantau; dan terakhir, sebagai manajer. Posisi guru sebagai penghukum biasanya akan menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Sedangkan posisi pembuat rasa bersalah, guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Posisi sebagai teman, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Sedangkan posisi guru sebagai pemantau akan memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Posisi manajer adalah posisi guru di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Budaya positif yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan segitiga restitusi adalah sebagai berikut. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalimat-kalimat yang dapat dipakai misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kamu berhak merasa begitu. Validasi tindakan yang salah dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat yang bisa dikatakan misalnya, padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan seterusnya. Menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi,
maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini bisa menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Misalnya, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Bagaimana bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Hubungan budaya positif dengan materi-materi sebelumnya pada modul 1 adalah sebagai berikut. Budaya positif di lingkungan sekolah akan mempermudah tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang bertujuan pada keselamatan dan bahagia. Selain itu, dari budaya positif yang ada di sekolah akan menuntun timbulnya kekuatan kodrat alam yang ada pada diri anak. Budaya positif dapat terwujud dengan adanya kolaborasi antara seluruh warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati. Budaya positif dapat terwujud apabila seorang guru memiliki nilai guru penggerak yang terdiri dari berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaborasi, dan inovatif. Perubahan yang dilaksanakan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terwujudnya budaya positif di sekolah, agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Saya telah memahami seluruh materi tentang konsep-konsep budaya positif yang terdiri dari disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya akan menerapkan di sekolah untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Hal yang paling menarik bagi saya adalah bahwa dalam motivasi perilaku manusia, pemberian penghargaan ternyata berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya adalah rusaknya hubungan, mengurangi kreativitas, dan bersifat menghukum. Sebelum saya mempelajari modul tentang budaya positif ini, posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Setelah mempelajari modul ini, saya merubah posisi kontrol saya menjadi manajer. Saya menangani anak yang sering mengantuk di dalam kelas, bahkan tidur di sepanjang pelajaran. Hal tersebut dikarenakan anak tersebut memiliki kebiasaan tidur malam karena bermain gadget. Saya menggunakan segitiga restitusi untuk berdiskusi dengan anak tersebut dengan harapan timbul motivasi dalam diri anak tersebut untuk mengatur waktu dengan baik dan bijaksana dalam menggunakan gadget serta selalu menjaga kesehatan dengan istirahat cukup. Saya lebih termotivasi untuk terus mewujudkan budaya positif di sekolah agar tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Hal-hal yang menurut saya sudah baik dalam penerapan konsep-konsep budaya positif adalah sudah munculnya motivasi internal dari murid-murid dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Dan yang perlu diperbaiki adalah memposisikan guru pada posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid,
Saya sering memposisikan sebagai penghukum dan pemantau. Saya sering merasa bersalah dan kurang puas dalam memunculkan kesadaran murid untuk mewujudkan disiplin yang positif. Setelah mempelajari modul ini, saya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya sangat senang karena dapat berkomunikasi dan berdiskusi dengan murid dan menimbulkan motivasi internal pada murid untuk mewujudkan budaya positif. Ya, pernah. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi, tapi hanya beberapa pada validasi tindakan yang salah. Misalnya, menanyakan tentang apa yang terjadi dan alasan apa yang kamu lakukan untuk tindakan tersebut. Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah adanya kolaborasi dengan orang tua siswa, agar budaya positif tidak hanya tercipta di sekolah saja, namun juga menjadi kebiasaan yang baik di luar sekolah dan lingkungan masyarakat. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.